Shalom. 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 Haleluya. Haleluya. Saudara, kita bersyukur buat malam hari ini, malam yang indah bersama dengan Indah di sini. Ini kita bersyukur saudara karena sampai hari ini kita semua dalam keadaan baik, kita sehat, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Ternyata kalau melihat sekeliling kita, COVID masih ada ya. Emang agak ngeselin ya, di corona ini kayak betah banget di Indonesia ya saudara. Tetapi sekalipun demikian, kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap terus dinyatakan buat setiap kita orang-orang percaya. Karena sampai hari ini kita semua sehat ya, semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Dan pada saat malam hari ini kembali lagi saya dipercayakannya untuk mengambil bagian untuk menyatakan firman Tuhan. Biarlah saat malam hari ini kita boleh bersama-sama belajar. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Tidak berlama-lama waktu saudara, kita buka di dalam kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14, dan di sana kita baca secara bersama-sama ya untuk menghormati firman Tuhan. Saya kita semua bangkit berdiri. 1 Samuel pasal 13 ayatnya yang ke-14 yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat kerjasamanya. Ya puji Tuhan ya saudara, kita sudah membacakan satu firman Tuhan yang dimana ini berbicara mengenai siapa sih? Ini berbicara mengenai seorang raja, ya, seorang raja pertama di Israel, ya, yang bernama Saul. Ya waktu itu Tuhan jadi murka sama si Saul. Tuhan marah karena Saul ini nggak dengar-dengaran sama Tuhan, ya. Kita lihat di dalam pasal yang ke-13. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang, ya. Ketika orang Filistin datang menyerang, Tuhan bilang begini, Saulnya nggak ikutin, ya. Saudara bisa baca di dalam pasal yang ke-13. Kenapa sampai pada akhirnya Tuhan marah? Makanya ketika Tuhan mendapati Saul ini tidak taat sama Tuhan, makanya kan dibilang ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang, ya. Ketika Tuhan mendapati bahwa si Saul ini nggak dengar-dengaran, benar ternyata kamu ya. Tuhan jadi marah, Tuhan jadi murka. Makanya dibilang di dalam pasalnya ke-14 yang kita bacakan tadi ya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap, ya. Ini berbicara tentang bahwa kepemerintahan si Saul ini nggak lagi akan berdiri kokoh gitu ya. Karena Tuhan udah marah. Jadi Tuhan tegur kasih tahu si Saul ya bahwa tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Masalahnya saudara, pada waktu itu Saul dia berdiri sebagai raja ya. Waktu itu dia posisinya sebagai raja. Tapi jelas kita melihat bahwa Tuhan sudah menolak si Saul ini ya. Tuhan menolak Saul, makanya Tuhan bilang Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi kita jelas melihat bahwa apa yang membuat Tuhan marah sama si Saul, apa yang bikin Tuhan tuh murka sampai segitunya sama Saul, sampai Tuhan menolak Saul itu karena apa? Ketidaktaatan Saul ya. Waktu orang Filistin datang menyerang, Tuhan bilang habisin sampai ke raja-rajanya. Si Saul malah si raja-rajanya gak dihabisin sama si Saul. Ya, bilang kayaknya nggak apa-apa dari Tuhan ini. Jadi dia menganggap bahwa apa yang dia buat itu adalah baik. Tetapi Tuhan jadi marah. Orang tok Tuhan bilang ini karena kamu nggak lakuin gitu. Jadi bahasa Manado di sini. Ya, kamu nggak lakuin. Jadi Tuhan jadi marah. Jadi itu yang menyebabkan pada akhirnya Tuhan menolak si Saul. Teman-teman, ini menariknya adalah mari kita lihat. Tadi kan Tuhan bilang Tuhan telah memilih seseorang yang apa katanya? Yang berkenan di hatinya. Berarti jelas
jelas bahwa waktu itu si Saul ini sudah tidak berkenan. Kamu tidak lagi berkenan gitu ya. Karena jelas Tuhan sudah menolak si Saul. Siapa orang yang berkenan di hatinya? Boleh angkat tangan, siapa yang tahu? Gak asing ya. Siapa tuh kira-kira? Coba kita buka di dalam Kisah 13 ayat yang ke-22. Mungkin seseorang bisa bacain. Kisah Para Rasul, kita dari perjanjian lama kita ke perjanjian baru ya. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Coba seorang baca. Jadi boleh? Para Rasul pasal 13. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi kita jelas puji Tuhan. Terima kasih. Jadi kita jelas melihat bahwa Tuhan telah menemukan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Yang menggantikan siapa? Si Saul. Jadi ternyata orang yang berkenan di hati Tuhan adalah Daud. Jadi bagus loh. Apa namanya? Nama Daud ya. Termasuk jarang dikasih nama Daud. Nggak taunya ada Daud Pamila ya di sini ya. Jadi teman-teman kita melihat jelas ya. Ternyata orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul yang tidak taat sama Tuhan adalah si Daud. Daud ini siapa sih? Saya juga kayaknya sering ngomong tentang Daud ya. Maksudnya tidak asing dengan si Daud ini. Ya dia adalah seorang yang dalam Alkitab itu sangat terkenal dengan kecil mungil, yang kemerah-merahan, yang gagah perkasa, yang sangat berani. Dan dia memang adalah seorang yang kalau mau dibilang memang sangat menarik ya teman-teman. Untuk orang-orang sekitarnya dia adalah seorang yang mungkin tidak terlihat, tidak terpandang. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena di tengah-tengah keluarganya sendiri pun dia mengalami penolakan dari saudara-saudaranya gitu ya. Bahkan dari orang tuanya. Kalau mau dibilang, kalau kita lihat dalam Alkitab, Daud ini kayak kehilangan dia kurang diperhatikan. Makanya satu waktu dia pernah bilang, kalau teman-teman pernah baca di dalam kitab Mazmur ya, Daud pernah bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi apa katanya? Tetapi Tuhan menyambut aku. Itu kalimat daripada seorang Daud gitu ya. Jadi dari keluarga dia tuh nggak kayak kurang disukai, tapi ternyata dia menjadi seorang yang sangat disukai oleh Tuhan. Ya nggak sih teman-teman? Saya teringat dengan satu tokoh juga di dalam Alkitab ya. Dia sangat menarik. Dia adalah seorang Samuel ya. Kita juga nggak asing dengan Samuel. Waktu dia kecil, dia bertumbuh menjadi seorang yang dikasihi Tuhan. Dia sudah dari masih kandungan, dia punya orang tua, mamanya sudah bilang sama Tuhan bahwa anak ini akan melayani Tuhan seumur hidupnya di rumah Tuhan. Pada akhirnya setelah dia dewasa, memang dari semenjak dia masih kecil ya, dia sudah dibawa ke gereja, dia sudah dibawa ke rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan dalam pertumbuhan si Samuel Mungil ini, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa dan Samuel dia semakin besar, semakin hari dia semakin dewasa, semakin disukai Tuhan, bahkan juga semakin disukai oleh apa? Semua orang gitu ya. Jadi menarik sekali, udah disukai semua orang, disukai Tuhan lagi, lebih disukai Tuhan gitu ya. Nah sedangkan berbeda dengan Daud yang kita baca ya teman-teman, yang kita lihat bahwa ternyata walaupun dia gak terlalu dipandang di tengah-tengah keluarga, tetapi di hadapan Tuhan dia adalah seorang yang sangat spesial teman-teman ya. Sehingga kita melihat ketika Saul ini ditolak, Daud dipilih Tuhan. Nih, ini yang menarik ya teman-teman daripada si Daud dan Saul adalah kayak gini. Dari mungkin teman-teman pernah baca ya, Saul ini waktu dia dipilih, pertama kali dipilih itu karena apa? Perawakannya yang tampan, yang elok. Kalau bukan nggak pakai bahasa tampan sih. Perawakannya yang Alkitab bilang elok, enak dilihat orang. Kalau bahasa sekarang dia apa ya? Bilangnya itu tampan ya, ganteng ya. Biasanya orang kan apalagi kalau zaman sekarang ya, suka tuh melihat lebih ke fisik orang aja gitu. Kayak sekarang kalau mungkin teman-teman suka nonton YouTube ya, atau suka nonton suka lihat-lihat media sosial ya. Kalau kenal siapa tuh ada Princess Eleanor, siapa tuh? Leonor, apa tuh yang sekarang lagi terkenal ya. Sekarang menjadi pusat perhatian banyak orang. Dia baru 17 tahun sudah menjadi seorang belum ratu ya, princess ya. Princess kan dikagumi banyak orang karena cantik, dia sangat cantik. Yang mungkin secara
kasat mata dilihat kurang menarik, kurang cantik. Nah, jadi terkenalnya anak ini si princess ini apa namanya? Karena keelokannya, makanya banyak orang suka. Sedangkan untuk orang-orang yang di sana, mereka yang dari mana sih? Lupa saya, Prancis Inggris apa mana lupa. Ya, justru yang lebih dikenal itu adalah adiknya, walaupun dia tidak menarik, tetapi katanya dia anaknya suka bergaul, dia suka berbicara gitu ya, suka bergaul gitu. Jadi sedangkan orang-orang lebih melihat dari apa yang dilihat, karena dia menarik makanya disukai, sedangkan yang nggak menarik kayaknya dipandang sebelah mata. Nah itu teman-teman yang terjadi kepada Saul pada waktu itu. Banyak orang yang sangat kagum sama Saul pada waktu itu karena ketampanannya, makanya dia dipilih juga menjadi seorang raja. Gitu. Itu salah satu alasan. Sedangkan Daud gitu ya, dia datang dari latar belakang yang tidak seperti itu. Dia datang dari latar belakang yang mungkin tidak begitu menarik amat. Tapi itu yang teman-teman bilang ya, Tuhan melihat apa? Tuhan nggak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati ya. Tuhan melihat hati. Mau setampan apapun, mau secantik apapun, tapi kalau hatinya busuk gitu ya, hatinya nggak berkenan sama Tuhan ya, nggak bisa diandelin, nggak bisa ngapa-ngapain juga teman-teman. Nah, makanya kita melihat bahwa Daud dia sangat berkenan ya, luar biasa. Tuhan bisa mengatakan bahwa aku sudah menemukan seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Nah teman-teman, sampai lupa saya, tema saya pada saat malam hari ini adalah hidup yang berkenan di hati Tuhan. Saya sangat percaya bahwa setiap kita tuh pengennya dan berusaha untuk sebisa mungkin kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan ya, nggak sih teman-teman ya. Kita mau banget untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, tapi masalahnya adalah untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan bukanlah hal yang mudah, ya nggak sih? Kita tuh dalam pengiringan kita akan Tuhan ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hal-hal yang dimana membuat kita benar-benar sulit ya untuk menjadi untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu hidup dalam perkenan Tuhan, dalam yang berkenan di hati Tuhan contohnya, ya nggak mudah. Nah, tetapi kalau kita mau belajar ya, kita akan belajar sedikit hidup berkenan di hati Tuhan ini dari versinya versinya Daud gitu ya. Kalau tadi kita sudah melihat bahwa Saul itu ditolak karena dia tidak berkenan, karena alasannya kenapa sih nggak berkenan? Karena dia nggak taat sama Tuhan, karena dia nggak dengar-dengaran sama Tuhan, karena dia nggak taat perintah Tuhan. Sekarang gini, anak-anak remaja contohnya, atau kita anak-anak muda gitu ya, kalau kita pernah melewati masa kanak-kanak, kita pernah melewati masa-masa mulai remaja bahkan sampai sekarang, pasti kita tahu bahwa kalau sekarang mungkin kita akan, yang orang-orang dewasa akan melihat gambaran kita dulu ketika kita melihat anak-anak kecil sekarang, setiap anak-anak sekarang yang nggak taat sama orang tua, kadang-kadang bawaannya kesel ya, aku bener banget dikasih tau nggak mau denger. Padahal kadang-kadang maksudnya tanpa kita sadari kita juga dulu kayak gitu ya, kita juga dulu kayak gitu, kita pernah melewati masa-masa bandel jugulnya tuh kayak gimana gitu ya. Jadi gimana sih rasanya waktu kita melihat anak-anak yang nggak dengar-dengaran sama orang tua, kita jadi kayak kesel gitu ya. Ada kesel, tapi yang namanya orang tua sekesel-keselnya sama anak, nggak bakalan ada lah orang tua yang sampai sedendam itu sama anaknya. Paling cuma bener banget sih dikasih tahu, atau dicubit saking kesel-keselnya, mungkin paling dicubit dikit atau dijewer dikit gitu ya, anak kesel. Nah gitu loh teman-teman, Tuhan tuh kadang-kadang kayak gitu. Kalau Tuhan melihat kita itu agak bandel gitu, nggak bisa dikasih tahu. Nah itu dia, kita juga tahu Tuhan itu adalah pribadi yang sabar, tapi kesabaran Tuhan juga ada batasnya gitu. Ya benar, Tuhan itu panjang sabar, tapi kembali lagi kalau kita melihat perjalanan dari bangsa Israel gitu ya, tapi kita nggak bahas bangsa Israel makin panjang. Kita melihat daripada Daud dan Saul, nah kita melihat bahwa kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Sabarnya Tuhan sama Saul ini ada batasnya. Saul ini beberapa kali loh nggak taat sama Tuhan, bukan baru kali itu aja. Bukan ketika Tuhan mendapati dia nggak taat gitu ya, waktu orang Filistin datang menyerang orang Israel ini. Bukan cuma itu aja, Tuhan juga pernah kesel sama si Saul ini ketika satu waktu dia mengambil alih tugas seorang imam. Jadi tuh di Israel itu ada yang namanya imam itu, atau sekarang kita bilangnya bahasanya pendeta gitu ya, yang kurang lebih seperti itu. Untuk memimpin ibadah itu di zaman itu hanya orang-orang khusus lah, jadi hanya orang-orang tertentu yang dimana nggak boleh sembarang orang untuk ambil pelayanan itu, karena udah ada
bagian-bagian khusus, bagian-bagiannya masing-masing. Dan pada waktu itu untuk memimpin ibadah itu adalah tugas seorang imam. Dan waktu itu si Saul ini dia inisiatif sih ceritanya. Si imam ini nggak ada, si imam nggak ada, si imamnya nggak ada, saya ajalah yang pimpin. Inisiatif dia. Tapi itu dipandang tidak baik sama Tuhan. Padahal itu ada aturannya dan Saul itu tahu aturannya itu sudah ada yang namanya kitabnya ya. Ada kitab. Jadi kalau kita lihat teman-temannya di dalam Perjanjian Lama tuh ada kitab-kitab raja-raja, ada kitab-kitab juga yang seperti beberapa kitab yang kita baca juga ada gitu ya. Jadi peraturan-peraturan tentang bagaimana ibadah udah tahu, mereka semuanya udah tahu. Tapi si Saul ini inisiatifnya itu inisiatif yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena Tuhan udah larang gitu ya untuk nggak boleh mengambil hak seorang imam gitu untuk memimpin ibadah. Nah dia melakukan hal itu, jadi Tuhan kayak udah di checklist kamu bandel udah dikasih tahu nggak dengar nanti deh kamu. Jadi udah banyak pelanggaran si Saul ya teman-teman. Nah yang menariknya sekarang gini deh, kita lihat ya kenapa sih si Saul ini kayak bikin pelanggaran segitu aja. Kan dia nggak membunuh, tapi kok Tuhan marah gitu. Kok dia nggak berkenan sih kak, gitu ya? Mungkin ada yang bertanya. Atau kenapa sampai begitu? Kenapa sampai seolah-olah Tuhan tuh pilih kasih? Enggak teman-teman. Memang kalau kita melihat Daud ini juga punya latar belakang yang yang suram gitu ya. Apa tuh? Tidak asik juga bagi kita tentang kisah di mana si Daud ini ketika dia menjadi seorang raja ya. Dia ini yang tadinya kita baca kan dia berkata dari hati Tuhan, akhirnya Tuhan angkat dia menjadi seorang raja. Akhirnya ketika dia menjadi seorang raja dia juga hidup dalam dosa. Kok dia pernah melakukan dosa apa? Ketika dia berjalan katanya firman Tuhan mengatakan ketika dia di ataslah istananya gitu ya. Dia berjalan-jalan terus dia lihat ada seorang yang cantik ya. Dia tertarik ya. Memang dari mata turun ke hati, benar ya ternyata ya. Kita lihat dalam Alkitab ya. Jadi ketika dia melihat seseorang yang cantik gitu ya dari kediamannya, dari kerajaannya, terus dia menjadi tertarik dengan perempuan ini. Akhirnya dia memerintahkan pelayan-pelayannya untuk hampiri si perempuan ini. Dapatlah akhirnya singkat ceritanya teman-teman mungkin ini tidak asing ya. Mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya adalah si Daud ini tertarik kepada seorang yang bersuami ya. Seorang yang bersuami dan suaminya adalah seorang tentara dari tentaranya jadi prajurit lah ya. Dia ada seorang si Daud. Pokoknya kalau orang Israel ini bertempur, dia ini terkenal sangat jago, sangat sangat pandai dalam peperangan. Namanya Uria. Si Daud ketika dia dengar kabar dari si perempuan yang ini tadi dia suka, akhirnya mereka membangun hubungan yang tidak baik gitu ya. Ketika dia dengar bahwa perempuan ini kasih kabar udah hamil katanya ya, udah hamil, akhirnya si Daud ini mulai berpikir, mulai merencanakan satu pelanggaran yang sekarang ini sedang terjadi, sedang panas di berita-berita ya. Dia mulai merancangkan pembunuhan ya. Dia membuat sebuah rencana yang buruk teman-teman. Ya kita nggak ketinggalan ya dengan berita-berita sekarang ini yang bikin kesel, bikin greget gitu ya, tentang kasus meninggalnya Brigadir J ya, sampai panas sampai sebulan ini nggak kelar-kelar gitu ya. Pada akhirnya kita tahu bahwa ada pengakuan dari yang pelakunya, si Ferdi Sambo ya, bahwa ternyata dia pelakunya. Tadinya dia bohong, dia bilang katanya oh bukan dia nggak ada di tempat kejadian katanya, dia lagi di luar. Pintar sekali, jadi memang udah direkayasa, sudah direncanakan ternyata. Nah itu juga si Daud ini waktu dia lihat waktu dia dengar kabar si perempuannya ini yang dia suka ini udah hamil, dia mulai memikirkan rencana, aduh gawat nih dia udah hamil, sedangkan dia itu adalah seorang istri dari seorang yang saya kenal gitu ya. Apa nih kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu ya, kalau semuanya ketahuan nanti nama jelek dan lain-lain sebagainya. Akhirnya dia merencanakan suatu kejahatan teman-teman. Dia panggil dia punya pengawal ya kalau nggak salah ya. Terus dia bilang begini, kamu kasih surat, kirim sama Uria ini si suaminya si perempuan yang tadi, kirim sama si Uria. Terus jadi di dalam surat itu dia bilang bahwa tempatkan Uria di posisi peperangan paling depan. Jadi Daud udah tahu
ini sehebat-hebatnya itu pasukannya, sehebat-hebatnya si Uria ini dalam peperangan, dia pasti akan mati juga. Dia pintar. Ya, pada akhirnya ternyata memang kejadian teman-teman. Memang kejadian dan singkatnya memang Uria ini meninggal. Daud pikir udah selesai. Dia pikir udah selesai di sana. Datanglah si temannya ya. Datanglah si temannya yang bernama Yonatan ya. Yonatan bilang si Yonatan bilang gini. Ini menarik ya teman-teman. Yonatan bilang gini. Raja, ada dua orang. Malah pernah baca ini enggak? Yang belum pernah baca kita dengar ya, nggak apa-apa ya. Ada dua orang dalam satu kota. Yang satu orang yang sangat kaya, yang satu adalah seorang yang sangat miskin. Si orang yang kaya ini dia punya banyak ternak, dia punya harta yang melimpah, dia punya lembu, sapi, kambing, semuanya dia punya semuanya. Pokoknya banyak banget dia punya harta, dia punya ternak banyak banget. Terus adalah seorang yang miskin ini, dia punya satu, saya lupa ya, kambing apa domba ya, domba deh kalau nggak salah ya. Dia punya satu domba betina yang dia rawat dari waktu kecil sampai dia punya dirawat katanya. Ini Yonatan kasih tahu ya, raja gimana nih? Terus si orang miskin ini dia punya satu domba betina yang dia rawat dari kecil. Dia makan sepiring dengan dia, tidur dengan dia, dirawat seperti anaknya sendiri. Jadi kayak siapa coba angkat tangan yang suka dengan anjing? Gak usah jauh-jauh ayam dan kambing domba apapun. Siapa yang suka anjing? Boleh angkat tangan? Nggak ada. Saya kayaknya satu-satunya yang suka anjing di sini. Bener deh. Saya kalau sama anjing tuh bener-bener ngerawat anjing kayak anak, bener ngerawat anak sendiri. Sampai segitunya, gitu ya teman-teman. Sesayang itunya. Jadi kurang lebihnya saya bisa ngalamin, saya bisa ngerasain lah. Si orang miskin ini punya domba betina satu-satunya yang dia rawat dari kecil. Gitu ya. Saya ingat, saya dulu punya anjing ya teman-teman. Nggak apa-apa ya saya cerita ya. Saya punya anjing yang saya rawat dia dari kecil. Pokoknya dulu saya kalau mau ke kampus, saya lagi belajar. Pikiran saya di anjing saya. Aduh gimana ya? Saya tinggalin di Pastori di Pastori saya dulu bekerja di Romongan. Saya tinggalin, saya lagi belajar, pikiran saya ke anjing saya sampai segitunya. Pas pulang ya bener-bener kayak merawat kayak anak sendiri gitu ya, segitunya saya dengan anjing saya. Dulu saya pulang ke Manado, saya tinggalin ada Ibu Novel ya. Waktu itu kita sanggaran dan kerja bareng. Anjing saya ini nggak mau makan karena nggak pernah pisah dengan saya. Paling jauh paling saya ke kampus atau ke ada kegiatan di luar yang nggak pernah sampai nginep gitu ya. Waktu itu saya pulang ke Manado, hanya saya ditinggal, terus video call sama Ibu Novel ya, di video callin anjing saya. Terus waktu itu, Kak nggak mau makan, dibeliin bakso, makan. Jadi emang manja anjingnya ya, kasih makan bakso. Jadi teman-teman, singkat ceritanya pada waktu kehilangan itu saya kayak aduh sedihnya itu 2-3 mingguan, bener karena merawatnya udah kayak anak sendiri sampai segitunya. Sedihnya tuh kayak, jadi singkat ceritanya itu hilangnya saya bawa ke Tangerang ya, waktu masih zaman bapak Sonce ya, di tempat lama gitu ya. Saya di situ titip di situ seminggu. Waktu itu udah mau jemput dengan kabar udah hilang. Itu kayak sedih sesak kayak gimana gitu. Makanya saudara percaya nggak percaya saya tuh ya, bahkan sampai hari ini setiap datang ke Tangerang, datang ke daerah sini, saya tuh berharap, aduh ya ampun Coki kamu di mana? Saya berharap saya melihat anjing saya. Itu kejadian 2018 hilangnya. Saya move onnya belum bisa move on. Sampai bahkan untuk teman saya bilang, nggak apa-apa kali kamu melihara anjing aja, kan udah di rumah sendiri. Udah tinggal di rumah sendiri. Kalau dulu pas sore mungkin agak aman. Pelihara anjing aja. Saya mikir gini, kalau seumpamanya anjing saya ini udah tahu ketabrak mati, saya bisa move on mungkin nggak akan selama ini. Tapi itu hilang. Jadi saya merasa bahwa kalau seumpamanya saya ambil anjing yang baru, saya mengkhianati dia gitu ya. Sampai segitunya saya dengan anjing gitu ya. Jadi maksudnya teman-teman, saya ngerti lah maksudnya apa yang disampaikan tentang si Yonatan ya. Dia bilang bahwa si orang miskin ini segitunya dengan domba betinanya dirawat sampai dari kecil sampai dia besar, kayak dirawat kayak anaknya sendiri. Coba deh teman-teman baca itu kisahnya, itu cukup menyayat gitu ya. Terus satu waktu ada tamu, si raja ini ada tamu, dia kedatangan tamu. Terus dia mikir gini, aduh dia nggak mau ambil. Jadi si tamu ini datang ke rumah, dia pengen masak-masak lah ceritanya si raja ini ya. Dia pengen masak-masak, dia yang punya harta melimpah, dia punya ternak banyak banget. Aduh
bengisnya itu adalah dia nggak mau ambil dari ternaknya yang banyak banget. Akhirnya dia pikir, oh ya si miskin itu kan punya domba ya. Kayaknya ambil aja punya dia. Diperintahkanlah untuk ambil dombanya, diambil terus dimasak. Bayangin hancurnya hatinya si pemilik domba ini. Aduh sedih banget. Saya waktu baca kisah itu ya, ternyata yang memang ada dalam kita. Kesel, sedihnya tuh bercampur aduk. Ada ya orang kayak gitu. Dia udah punya banyak ternak, dia punya banyak kambing domba, sapi, lembu dan lain-lain. Dia ambil yang cuma punya satu-satunya. Sebegitunya. Jadi bengis bener ya. Makanya si Daud waktu dia dengar itu, si Yonatan cerita itu, dia bilang, raja ini gimana? Terus si orang kaya itu begini-begini. Di ceritanya yang tadi itu, si Daud bilang begini, perintahkan orang itu harus dihukum mati, dia harus mendapatkan ganjaran. Marah banget si Daud. Ada yang orang kayak gitu, marah pokoknya dia. Dia bilang katanya dia harus diambil daripadanya berlipat kali ganda. Dia bilang harus dihukum seberat-beratnya dan lain-lain sebagainya. Pokoknya dia marah. Terus si Yonatan langsung bilang begini, engkau lah orang itu. Jadi itu hanya perumpamaan yang tadi itu dia bilang itu hanya perumpamaan. Terus dia bilang engkau lah orang itu, engkau lah orang yang melakukan hal itu. Kamu udah raja yang punya istri udah ada banyak gitu ya. Kan seorang raja zaman-zaman dulu Salomo aja ada berapa ribu gitu ya. Jadi dia kamu udah punya banyak, kenapa masih mau dengan milik orang lain yang cuma punya satu-satunya? Si Uria ini setia sekali sama Daud, tapi Daud ambil sesuatu yang bukan haknya dia. Makanya Tuhan marah. Makanya kamu akan bla 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 bla. Si Daud ini waktu dia dengar itu, apa yang dia lakukan, teman-teman? Dia dia bertobat, minta ampun dia sama Tuhan. Dia tahu bahwa dia ternyata salah. Dia berkabung, dia minta ampun sama Tuhan. Ya, dia memperbaiki diri. Makanya Daud satu waktu dia bilang begini, Tuhan, janganlah kiranya Engkau ambil rohmu dari dalamku. Pernah nggak baca firman Tuhan itu? Jadi itu kenapa Daud bilang begitu, karena dia tahu kalau dia hidup tanpa pimpinan Tuhan, Roh Kudus, kalau rohnya Tuhan kalau udah dicabut, udah diundur daripada Daud, dia tahu ketika Tuhan tolak dia, Tuhan udah kesel sama dia nggak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tahu hidupnya ada sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan, semua karena roh Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Makanya di satu waktu dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu dari dalamku. Dia tahu dia tidak berdaya tanpa rohnya Tuhan. Ya, jadi luar biasanya itu teman-teman, perbedaan dari Saul dan Daud. Saul waktu dikasih tahu Tuhan dia ngeyel. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu benar, nggak ada niat untuk membenahi diri, nggak ada niat untuk memperbaiki diri. Sedangkan Daud waktu ditegur Tuhan, dia melakukan apa? Dia bertobat. Dia tahu dia salah, dia berusaha untuk berbalik sama Tuhan. Jadi teman-teman, ini menarik ya. Jadi hal yang harus kita lakukan ya sebagai anak-anak Tuhan adalah ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita hidup tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan, balik dong teman-teman. Ya, setuju ya? Kita harus bisa mungkin untuk menarik diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus bisa mungkin mengejar perkenanan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus belajar untuk selalu tanya Tuhan, hidup aku ini udah berkenan atau belum? Kalau seumpamanya belum, pimpin aku dengan kekuatan Roh Kudus-Mu yang manis yang saya percaya akan memampukan saya ya. Anak-anak remaja, tolonglah, ini pesan dari seseorang yang pernah remaja ya. Belajarlah menjadi anak-anak remaja yang berusaha untuk menghabiskan waktu dengan Tuhan. Saya tahu bahwa ini adalah masa-masa di mana sulit buat teman-teman remaja untuk melatih diri untuk menjadi setia sama Tuhan, karena tantangannya di luar berat sekali. Sekarang zaman-zaman gadget gitu ya, yang dimana nyaris nggak bisa dipisahkan. Anak-anak sekarang tuh mau tidur udah ngantuk banget, tapi masih alam bawah sadar masih pengen banget handphone itu kayak manggil, touch me gitu ya. Udah ngantuk banget, udah pengen tidur, udah capek, butuh istirahat, tapi kayak masih pengen kepo-kepoin, scroll ya, TikTok contoh ya. Pernah main TikTok gak sih? TikTok, Instagram, atau apa gitu ya. Pas bangun pagi bukannya lipat tangan, duduk diam, lipat tangan berdoa, yang dilihat pertama kali apa sih? Handphone gua mana? Gitu, bener gak? Ya gak sih teman-teman? Nih, coba yuk kita sekarang belajar untuk mencari perkenanan Tuhan. Perlu loh, sebelum terlambat. Ya
berkenan di hadapan Tuhan memang gak mudah, makanya harus dilatih dari sekarang ya. Kita melatih diri dengan membiasakan diri, contohnya gak usah jauh-jauh. Gimana sih caranya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan? Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan ya. Gimana gak caranya membangun hubungan intim dengan Tuhan ya? Pagi-pagi gak usah jauh-jauh, latih diri untuk berdoa. Tadinya gak biasa berdoa, mungkin bangun pagi atau seadanya, atau mungkin benar-benar memang gak pernah berdoa pagi gitu ya. Belajar, Tuhan terima kasih sepanjang hari, sepanjang malam Tuhan sudah jaga, lindungi, sertai saya. Pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat, saya kuat. Dan sepanjang hari ini Tuhan, saya mau melakukan aktivitas, saya mau belajar, saya mau sekolah. Tuhan berkati, jauhkan dari mara bahaya mungkin dalam perjalanan mau ke sekolah, bahkan kembali. Doa itu jangan merasa doa untuk membangun hubungan dengan Tuhan sulit banget. Jangan mempersulit teman-teman. Doalah semampunya teman-teman, sebisanya teman-teman. Pokoknya yang penting itu bangun hubungan yang intim dengan Tuhan ya. Lama-kelamaan jadi pendoa syafaat ya. Jadi teman-teman, yuk kita bareng-bareng ya hidup hidup mengejar perkenanan Tuhan ya. Kita hidup berkenan di hati Tuhan. Memang seperti Daud kita lihat bahwa dia juga hidup orang yang berdosa kok. Jadi wajar lah kalau seumpamanya si Daud itu berkenan di hati Tuhan, dia kan hidup tanpa dosa, tanpa celah salah ya. Dia juga pernah melakukan dosa tapi dia nggak mau tinggal di dalam dosa masalahnya. Sedangkan banyak orang yang ya, udah tahu hidupnya berdosa, hidupnya udah jauh dari Tuhan, kayak betah banget gitu, udah gak mau beranjak dari sana karena mungkin udah merasa bahwa udahlah Tuhan kan melihat, Tuhan kan tahu kita gak mampu, Tuhan mengerti lah gitu ya. Nah seperti itu konsepnya. Kalau semuanya kita bisa balik teman-teman, kita punya kerinduan, pasti Tuhan akan memampukan. Kalau kita punya kerinduan untuk hidup berkenan, Tuhan akan memampukan kita, amin. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita melatih diri ya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita lihat di dalam 2 Samuel, kembali lagi ya, jadi boleh baca ini ya. 2 Samuel pasal 2 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-13. 2 Samuel 12 ayat yang 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Amin, puji Tuhan. Jadi luar biasa ya teman-teman, kita melihat bahwa ketika kita ditegur Tuhan bahwa kita berdosa, gimana sih caranya ditegur Tuhan? Kadang-kadang Tuhan menegur kita kalau sebenarnya kita dalam pelanggaran, kita bikin dosa kan. Kadang-kadang ditegur lewat apa sih? Mungkin lewat lagu, lewat pujian gitu ya. Atau mungkin ketika kita berdoa, tiba-tiba Tuhan ingetin, kamu tahu nggak kalau kamu udah melakukan kesalahan? Kamu tahu nggak kalau kata-kata kamu, contohnya ya, kata-kata kamu sama teman kamu yang tadi itu nyakitin, contoh minta ampun sama Tuhan. Atau kamu tahu nggak, ada aja pasti Tuhan bisa bicara. Atau lewat firman Tuhan yang saudara dengar di setiap sharing, setiap khotbah, atau mungkin setiap hari Minggu atau di mana aja gitu ya. Sekarang kan kayak di TikTok, di semua media sosial, di Instagram, dimanapun sekarang tuh kalau kita scroll gitu ya, teman-teman akan menemukan ada sharing-sharing tentang firman Tuhan juga yang kayak 1 menit gitu ya. Pasti teman-teman ditegur oleh Tuhan kok. Saya aja kadang-kadang bahkan dalam hal sekecil apapun, kadang-kadang scroll itu Tuhan bisa bicara lewat itu gitu ya. Kadang dalam kesalahan apapun Tuhan bisa tegur kita gitu. Jadi si Daud ini ketika Tuhan menegur dia tuh, dia nggak berusaha untuk membela diri, dia tidak berusaha untuk ingin membenarkan diri di depan Tuhan gitu ya, atau bilang enggak kok itu kan bla bla bla, enggak. Tapi dia dia waktu ditegur oleh Tuhan, dia sadar, terus dia membuat sebuah pengakuan di hadapan Tuhan ya teman-teman, dan itu adalah hal yang menyukakan bagi Tuhan. Oleh sebab itu kita melihat ya bahwa dari kisah Daud dan Saul, kalau kita lihat teman-teman yang kita baca tadi ya, maka kita akan mendapati bahwa hidup berkenan ala Daud ya, hidup berkenan ala Daud adalah di hadapan Tuhan adalah setidaknya kita memiliki hati yang lembut, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, hati yang mau taat sama Tuhan, mau diproses, hati yang mau berubah ya, hati yang mau taat. Karena ketaatan adalah faktor terpenting agar kita dapat dipakai Tuhan secara luar biasa ya. Karena pada mulanya tadi kita lihat Saul ini Tuhan tolong karena dia nggak taat sama Tuhan. Oleh sebab itu yuk kita belajar taat juga sama Tuhan lewat dengar suara Tuhan lewat setiap firman. Jadi kalau teman-teman dengar firman Tuhan contoh malam hari ini atau kemarin atau besok,
dengar apa yang disampaikan. Pasti ada kekuatan, pasti Tuhan mau tegur kita kok. Pasti Tuhan ada aja cara Tuhan untuk menegur kita. Oleh sebab itu jangan hanya kita jadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya kiranya kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkenan di hati Tuhan ya. Amin. Teman-teman, puji Tuhan, demikian singkat firman Tuhan, kiranya dapat menjadi kekuatan bagi setiap kita, dan mari kita nyanyikan suatu pujian.